alasan milih di Pondok Fathul Muin padahal mitranya kan sangat banyak sekali. Iya. Tapi Ustadz malah milih di Pondok Pesantren Fathul Muin. Bisa dijelaskan alasannya itu apa sih milih di Pondok Pesantren Fathul Muin? Ada 5 fakta menarik tentang Ustadz Zainul Ramadan. Fakta apa itu? Saya memiliki 5 fakta. Yang pertama, Berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri. Kali ini Fathul Muin Media mempunyai program baru loh yang bernama Poin Podcast Fathul Muin. Di podcast yang pertama dan perdana, kami dari Fathul Muin Media mengundang Ustadz yang sangat populer di Pondok Pesantren Fathul Muin tentunya. Mau tahu siapa? Nanti akan memperkenalkan diri. Oke, tanpa memperlama waktu ya, langsung saja waktu saya serahkan kepada Ustadznya untuk memperkenalkan dirinya. Monggo Ustadz memperkenalkan diri. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di Pondok Fathul Muin ini mempunyai program baru, program dari Fathul Muin Media ya. Betul sekali. Apa tadi namanya? Poin Podcast Fathul Muin. Fathul Muin. Iya. Ya, saya apresiasi karena pada zaman modern ini memang sangat diperlukan kaitannya dengan media, karena itu bisa membuat pondok kita Pondok Fathul Muin ini semakin dikenal oleh masyarakat luar khususnya ya. Dan harapannya untuk kedepannya podcast ini berkelanjutan dalam artian bisa mengundang dari luar, abah, umi atau siapapun itu, yang penting berkelanjutan, kontinu. Istiqomah gitu ya. Istiqomah, betul. Sekali. Oke, tadi apa? Perkenalan dulu. Iya, silakan memperkenalkan. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Zainul Ramadan. Saya biasa dipanggil macam-macam sih nama panggilan saya. Ada yang memanggil Zainul, ada yang memanggil Roma, ada yang memanggil Tarom. Itu terserah kalian, senyamannya kalian saja. Alamat rumah saya berada di Banjarnegara, lebih tepatnya Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja. Seperti itu. Oke, udah tahu ya, sobat, namanya Ustadz Zainul Ramadan. Kalau di pondok itu sering dipanggil Ustadz Taro. Di perdana kali ini kita akan membahas tentang istiqomah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zainul Ramadan bahwasanya podcast ini harus berkelanjutan, yang pada intinya itu istiqomah. Nah, istiqomah itu apa? Nanti kita mau minta penjelasan dari Ustadz Zainul Ramadan. Namun sebelum masuk ke istiqomah, kita harus tahu seperti apa sih kehidupan Ustadz Zainul Ramadan. Apakah beliau juga istiqomah dalam menjalankan kehidupannya? Seperti itu. Oke Ustadz, yang pertama kita harus tahu latar belakang kehidupan Ustadz Zainul Ramadan. Latar belakangnya gimana sih? Latar belakangnya bagaimana ini yang dimaksud? Latar belakang kehidupan Mas Roma itu, Ustadz Roma itu bagaimana? Ya, saya dilahirkan dalam keluarga yang menurut saya sangat sederhana. Tidak neko-neko ya, bahasa Indonesianya apa ya, tidak macam-macam. Karena pada prinsipnya hidup itu harus disyukuri. Ketika kita sudah bersyukur, maka apapun yang kita butuhkan pasti itu bisa mencukupi untuk kehidupan kita. Kemudian apalagi ya, pendidikan lah ya. Pendidikan itu saya SD 3 Mandiraja Wetan, SD Negeri 3 Mandiraja Wetan. Lulus SD saya langsung dipondokkan oleh ayah saya. Langsung mondok langsung. Dari kecil udah di pondok ya? Iya. Mantap. Di Pondok Pesantren Tanjulofilin, MTS Tanjulofilin. Ya, MTS Tanjulofilin di Pondok Pesantren Tanjulofilin. Kemudian masih lanjut di pondok tersebut
MA Tanbilofilin, dan pada akhirnya setelah lulus MA saya bukan memilih sih apa namanya ya, mendapat rezeki untuk melanjutkan di bangku perkuliahan. Kemudian apalagi hobi saya apa sih ya, semuanya bisa dijadikan hobi asalkan kita senang dengan apa yang kita lakukan, yaitu bisa menjadi hobi. Intinya tidak mengganggu orang lain. Tuh. Seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian apalagi pencapaian tujuan hidup, ya tujuan hidup pasti ya mencari ridho Allah. Masya Allah. Terus udah cukup lah. Oh iya, itu sudah dijelaskan latar belakang kehidupannya ya. Udah dari kecil itu sudah di pondok. Jadi sampai sekarang beliau juga masih di pondok. Nah, tadi Ustadz Roma menyampaikan bahwasanya mendapatkan rezeki untuk kuliah. Ustadz Roma itu kuliah di mana sih? Kuliah di UIN Seju. Oh, dulu IAIN Purwokerto. Oh, IAIN Purwokerto. Masih IAIN Purwokerto. Belum UIN Seju. Tapi lulusnya UIN Seju. Lulusnya UIN Seju. Mantap. Kenapa mendapatkan rezeki ya, karena saya mendaftar kuliah itu hanya ikut-ikutan temen. Pada saat itu kan ada pendaftaran SPAN PTKIN menggunakan nilai rapot, saya isi daftar, saya mendaftar, akhirnya keterima. Saya bilang ke orang tua saya, terus disuruh mengambil, ya saya ambil. Seperti itu. Di IAIN Purwokerto yang sekarang Winseju kan dari zamannya Ustadz Roma udah ada program wajib mondok ya Mas? Dulu sudah bagi yang belum lulus BTA PPI. Kan dulu sebelum kuliah mulai ada tes dulu BTA PPI. Kalau sudah lulus BTA-nya ya berarti tidak mondok tidak apa-apa, tapi yang belum lulus wajib mondok. Seperti itu. Alasan milih di Pondok Fathul Muin padahal mitranya kan sangat banyak sekali. Iya. Tapi Ustadz malah milih di Pondok Pesantren Fathul Muin. Bisa dijelaskan alasannya itu apa sih milih di Pondok Pesantren Fathul Muin? Karena sebelum saya berada di sini dulu sudah ada alumni Tanbilofilin ya, yang sudah ada di sini, yaitu ada Mas Tamim dan Mas Aris. Terus juga dari salah satu mas saya di Tanbilofilin itu untuk alumni yang kuliah di Purwokerto itu ya bisa di tempat yang sama, dalam artian nanti ketika ada acara-acara yang ada di pondok pesantren yang dulu di Tanbilofilin itu koordinasinya bisa lebih mudah. Itu. Dan sampai sekarang masih di Fathul Muin. Masih istiqomah di Fathul Muin gitu ya? Bukan istiqomah ya. Apa? Masih membutuhkan ngaji. Ya, bukan membutuhkan ngaji. Masih belum ingin pulang ke rumah. Berarti masih betah intinya ya? Seperti itu. Oh, seperti itu. Hal apa sih yang melatar belakangi Ustadz Roma betah di sini? Banyak sih. Banyak. Yang pertama ya cari pengalaman pastinya. Karena yang di buku-buku apa itu namanya Sido apa ya? Sido. Yang ada di bawah itu loh. Guru yang terbaik adalah pengalaman itu apa bahasa Inggrisnya di buku Sido itu kalau nggak salah. Itu pengalaman yang paling penting. Terus kemudian apalagi ya? Ya cuma betah-betah saja sih. Ya intinya banyak hal yang istimewa yang ada di sini, jadi ya saya betah di sini. Betah sampai sekarang. Ya, belum kepikiran untuk pulang ke rumah. Masya Allah. Ini bahasanya sudah semakin mendalam ya. Sudah semakin mencerebet pada kata istiqomah. Nah sekarang kita ingin tahu sih menurut Ustadz Roma istiqomah itu apa, dan beliau juga Ustadz tentunya bisa menjelaskan tentang istiqomah seperti itu. Istiqomah itu apa sih Tad? Istiqomah itu simple ya, konsisten. Konsisten terhadap apa yang sedang kita lakukan. Terus apa ya?
Ketika kita sudah konsisten, maka untuk menjalani kehidupan selanjutnya pasti akan lebih mudah karena kita sudah konsisten di awal, sudah istiqomah di awal. Pada nanti akhirnya di kehidupan selanjutnya pasti akan berhasil lah, ibaratnya seperti itu. Karena apa yang kita tanamkan pada hari ini besok akan kita petik hasilnya. Ya, seperti itu. Sopo nandur bakal ngunduh gitu ya. Sopo nandur bakal ngunduh. Iya, itu pepatah Jawa mengatakan seperti itu. Kalau pepatah yang Islami apa itu, Dan? Pepatah yang Islami, ya saya mengutip dari hadis bahwasanya kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah berimanlah kepadaku kemudian beristiqomahlah. Kalau nggak salah maknanya artinya seperti itu. Itu menerangkan bahwasanya kunci dari kehidupan adalah istiqomah. Berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomah. Ketika sudah beriman dan beristiqomah, ya maka kehidupan selanjutnya yang seperti yang saya katakan tadi akan berhasil, akan lebih mudah. Lebih mudah. Seperti itu. Jadi sudah kita mendapat penjelasan tentang istiqomah. Enggak, bukan penjelasan itu apa? Cuma kata-kata kata-kata saja. Kalau mau lebih jelasnya ya silahkan kalian ngaji, ya mondok yang ngaji gitu ya. Mungkin kalian lebih paham daripada saya, pastinya banyak yang lebih paham dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui sedikit itu. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi akhir, ya, gimana? Penonton itu harus mendapatkan motivasi dari panjenengan agar setelah menonton ini mendapat motivasi dan manfaat lebih, seperti itu. Motivasi saya bukan motivator ya. Tapi ada pepatah yang kayaknya ada syair yang dilantunkan oleh Imam Syafi'i, pepatah yang diitukan oleh Imam Syafi'i lah. Saya lupa, intinya safir tajid niwatan ngamansu tufarrikhu. Bersafarlah maka engkau akan mendapatkan ganti dari apa yang engkau tinggalkan. Intinya bersafarlah dalam artian kalian pergi untuk menuntut ilmu. Kemudian ketika sudah menuntut ilmu, pasti kalian akan mendapat ganti, yaitu kefahaman dari menuntut ilmu tersebut. Kemudian satu lagi nih, ada ada kata-kata yang menarik dari siapa ya, saya lupa. Kun ayyisyai'in masita lakin latan sama siroka walatan satu miroka. Itu dari siapa saya lupa lah. Intinya kalian mau jadi apapun itu terserah kalian, tetapi jangan pernah kalian lupa bahwa kalian itu seorang santri, dan kalian jangan pernah lupa jalan kalian pulang, yaitu di pesantren. Santri kalau udah berada di rumah ya tetap menjadi santri. Jadi kalian itu harus menjaga kesantrian kalian walaupun sudah tidak berada di pesantren, tidak di pondok. Karena kalau sudah pulang ke rumah itu pasti orang-orang atau masyarakat yang di rumah pasti menanti-nanti kalian. Kalian sudah mondok beberapa tahun, pasti itu ibaratnya dinanti-nantikan atau ditagih lah bahasa kasarnya. Mana hasil mondoknya kalian? Kayaknya, tapi saya belum pernah tinggal di rumah. Belum pernah pulang ya? Belum pernah pulang, belum mungkin. Oke, sobat santri, alhamdulillah kita sudah mendapatkan motivasi, sudah mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di channel lainnya tentunya. Oke sobat santri, sebelum saya tutup podcast ini, ada 5 fakta menarik tentang Ustadz Zainul Ramadan. Fakta apa itu? Saya memiliki 5 fakta. Yang pertama, berat ini. Pemalas. Apakah seorang Zainul Ramadan ini, seorang Ustadz Zainul Ramadan ini seorang pemalas atau justru kebalikannya? Ya, itu saya sangat pemalas aslinya. Aslinya? Sangat pemalas. Misalkan ini hal-hal kecil saja lah. Misalkan itu, ya saya di sini. Terus di sini ada
gelas lah ya. Iya. Terus kamu di situ ya. Saya biasanya ini gelewean saya. Terus saya menjauh, Mas ambilkan gelas dong. Mager Gini banget ya. kok. Mageran gitu. Ya mager. Terus kemudian ya banyak tidurnya aslinya saya. Kalau nggak ngapain ya tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, Malam tidur. malam tidur. Ya emang pemalas saya aslinya. Berarti fakta ya. Fakta itu fakta sekali. yang sangat real, fakta yang sangat betul. Pemalas. Oke. Fakta selanjutnya. Pendiam. Apakah seorang Ustadz Zainul Ramadan ini pendiam atau malah hiperaktif ini Ustadz? Beraktif itu kan tidak mungkin. Oh, Sangat pendiam dan saya itu introvert. Introvert. Sangat introvert itu aslinya. Di samping pemalas tadi, ya pendiam juga. Apalagi kalau saya ketemu sama orang baru, orang yang belum saya kenal, itu pasti saya tidak ada bahan untuk ngobrol. Ngobrol ya. Masih sungkan, belum bisa menemukan apa ya Chemistry. bahan pembicaraan. Oh. Pantesan dulu saya datang ke sini, Iya. santri baru menghadap Ustadz Roma, pendiam. Iya emang pendiam saya. Tidak ada obrolan sama sekali, harus dimulai dulu Iya, seperti betul. itu. Betul ya? Betul, sangat pendiam. Ya kurang sosialisasi lah saya. Manusia-manusia, bukan manusia-manusia sosalita. Lebih. Oke. Fakta yang ketiga ini Apa? baperan. Baperan apa itu? Baperannya kayak gimana? Baperan itu bukan hanya tentang cinta, Iya. tapi Yang baperan yang kayak gimana? apa-apa itu dibikin kebawa ke perasaan gitu, apa-apa bawa perasaan. Itu fakta nggak sih? Enggak lah itu enggak. Baperan. Kalau baperan enggak. Saya sih prinsipnya apa ya? Bodoh amat. Bodo amat. Iya. Kalian ya misalkan ada sesuatu yang menurut kalian itu membuat saya baper, aslinya enggak. Yang penting jangan membawa-bawa orang tua. Kalau itu ya mungkin baper. Baper ya. Kalau nggak bawa-bawa orang tua ya nggak baper lah. Masih Buat apa aman ya? baper lah. Ya karena apa ya namanya, di pesantren kan apa belajar mental juga. Ketika di pesantren kok baperan, terus balik bae rasa mondok pasti. Dulu pas di jangan saya ceritakan. Jangan. Oke. Berarti bukan fakta ya, nggak baperan. Enggak. Fakta selanjutnya, fakta yang keempat ini Apa? tadi. Ustadz Zainul Ramadan ini orang yang kreatif. Benar nggak sih? Kreatif saya nggak bisa apa-apa. Hah? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa kreatif. Nah, kreatif itu bisa dari seni apapun itu ya, saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa misalkan menggambar, menulis ataupun bikin artikel, saya nggak bisa. Membuat apa ya, kreasi tangan itu nggak bisa. Ya mungkin kalian-kalian yang itulah bisa menilai saya kreatif apa tidak, tapi menurut saya dalam diri saya sendiri ya belum, nggak kreatif enggak. Kalau menurut kamu apa? Kreatif apa enggak? Kreatif sih. Kreatifnya gimana saya? Banyak sesuatu yang apa ya, beda dari yang lain seperti itu. Misalnya apa beda dari yang lain? Apa ya? Oh, saya kan ini sering diajar sama Ustadz Roma ya. Jadi metode pembelajarannya itu berbeda dari yang lain. Yang lain cuma menyampaikan materi, Ustadz Zainul Ramadan mengetes persatu santrinya. Ini Mas baca gitu. Yang lain cuma apa? Disampaikan sudah, dijelaskan sudah. Ini menguji santrinya, menguji yang ngaji itu untuk membaca seberapa paham sih santrinya, seperti itu. Jadi kreatif dalam memberikan metode pembelajaran seperti itu, Ustaz. Ya karena orang yang bukan mengajar bahasanya, Apa itu? kita sama-sama belajar. Oh, sama-sama belajar. Iya, menyampaikan apa yang perlu disampaikan, apa yang sudah diberikan. Menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan menyampaikan sesuatu yang sudah diamanahkan. Ya karena orang yang menyampaikannya pasti harus mempunyai tanggung jawab untuk bisa membuat
orang lain paham. Jangan cuma asal menyampaikan, tapi kita berusaha untuk memberikan kefahaman juga. Kan nantinya kalau saya paham, kalian paham, nanti akan selaras jadinya. Tetapi itu harus dalam lingkaran sanad keilmuan. Jadi tidak boleh saya menyampaikan sesuatu tetapi saya belajarnya bukan dari orang yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas, karena nanti kan pertanggungjawabannya sampai sana. Seperti itu. Ya. Oke, fakta terakhir tentang Ustadz Zainul Ramadan. Banyak sekali nih faktanya. Cuma 5 dan yang terakhir itu Ustadz Zainul Ramadan adalah Ustadz yang cerdas. Fakta atau bukan? Semua orang cerdas. Semua orang cerdas ya? Kecuali saya. Saya nggak cerdas lah. Itu nggak fakta. Saya masih banyak, masih kurang sekali kefahaman saya terhadap ya apapun itu. Cerdas itu kan menurut kalian, menurut saya enggak. Kalian juga cerdas. Mungkin kalian lebih tahu dari saya, kamu lebih tahu dari saya kan tidak tahu. Oke. Berarti bukan fakta ya? Bukan. Sangat tidak cerdas saya. Saya kalau fakta yang pertama itu pemalas. Terus apa? Pendiam itulah sangat fakta. Malesan, mageran, pendiam, introvert ya, dibenci orang banyak. Dibenci orang gitu. Iya, itu fakta. Kalau yang cerdas, kemudian kreatif itu enggak. Itu berbalik. Seperti itu ya. Jadi intinya itu sebenarnya sawang sinawang ya, Tat? Iya, betul, ya, sawang sinawang. Kalian melihat saya seperti orang cerdas padahal enggak. Kalian itu jangan melihat cover lah. Jangan melihat cover tapi isinya gitu ya. Iya, melihatlah isinya. Oke, sobat santri. Oke, jadi kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya ditunggu di podcast yang akan datang dengan tema yang lebih menarik seperti itu. Ustaz. Ya, saya juga berterima kasih karena sudah diundang menjadi yang pertama dalam program ini. Ya, semoga harapan saya ya semoga berkelanjutan terus. Amin. Istiqomah, tetap memberikan tontonan yang positif, bermanfaat, yang positif, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah. Siap. Oke, sobat santri, terima kasih atas perhatian dan tontonannya di Fathul Muin Media, di program Poin Podcast Fathul Muin. Tetap setia di program Poin Podcast Fathul Muin di Fathul Muin Media. Terima kasih. Banyak tutur kata atau hal yang kurang pas, kami mohon maaf karena kami manusia. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.